Hai guys, Games RPG. Let's talk about RPG. Oke, kali ini kita nggak lanjutin perjalanan siapapun di game The Wild Darkness ini guys. Atas permintaan teman-teman di channel dan komen pertanyaan dari teman-teman tentang totem nih guys ya. Jadi saya kali ini coba share apa saya totem dan blueprint yang Kemes punya. Sebelumnya saya sudah pernah buat video mengenai totem dan job untuk teman-teman yang baru main game The Wild Darkness ini juga. Bisa kalian cek di kanan atas guys ya, yang ada tanda pentungan. Jadi untuk kali ini anggap saja updatean dari video sebelumnya guys. Karena tentu saja totem dan blueprint yang saya sekarang pakai sudah lebih rame dan tinggi, dan upgrade-nya lebih tinggi guys. Oke, kita mulai saja guys ya. Totem Survival. Oke. Yang pertama, Strong Digestion Totem. Ini totem yang paling sering saya pakai guys. Dan memang totem ini sangat berguna. Jadi biar makanan kalian tidak boros guys. Untuk totem ini saya sudah level 5. Dikit lagi level 6 tuh. Dan ini tambahannya lumayan menurut saya. Tapi lebih, saya tidak tahu nih 7% ini termasuk tinggi atau enggak guys. Kalau dari presentasi sosial kecil banget guys ya. 7% doang ya guys. Kalau 70% ya mungkin lebih tinggi. Ini 7% doang guys. Ini udah level 5 loh guys. Jadi saya kurang tahu nih efeknya cukup atau enggak. So far sih saya masih oke-oke aja sih. Lumberjack Totem. Totem ini saya nggak pakai. Ini buat yang mau jadi tukang arang kali guys ya. Yang suka buat karkowal mungkin bisa pakai ini guys. Karena kita akan dapat banyak batang pohon. Farmer Totem, nah ini satu totem yang sangat berguna guys. Dan saya sering pakai juga. Ini saya masih pakai sampai sekarang guys. Saya ini udah level 6. Lumayan sering dapat soalnya guys. Jadi dia ada tambahan kemungkinan dapat magic seed-nya 12% pas kita potong bas ya guys ya. Terus extra item ketika kita ngambil sayuran di ladang itu kadang bisa dapat 2 guys. Kemungkinannya 8% guys. 8%-nya juga saya nggak tahu nih tinggi atau enggak, kayaknya kalau dari presentasi sih kecil banget. Oke, live totem ini kalian pernah tahu ya, ini adalah satu totem yang di awal game guys ya. Ningkatin HP doang sih. Sampai sekarang sih saya jarang pakai lagi guys. Udah level 6 lah saya itu. Retaliation totem. Nah ini ningkatin attack ketika kita shield block, parry, atau evasion. Ini menurut gua lebih cocok untuk dipakai untuk teman-teman yang suka bawa tameng guys. Lebih efektif menurut gua. Gua nggak upgrade karena gua nggak pakai guys. Seperti yang kalian lihat, gua pakainya two-handed weapon guys ya. Artisan knowledge ini lebih ke blueprint guys ya. Jadi kalau kalian lagi buat building atau lagi upgradein building, itu kalian akan dapat blueprint guys. Nah ini untuk ningkatin jumlah blueprint yang bisa kalian dapat guys. Oke. Repair master, nah ini saya kurang ngerti nih. Repair master ini maksudnya repair quantity ini maksudnya apa? Kita repair perasaan nggak ada quantity-nya, gue bingung nih quantity ini maksudnya di mananya guys ya. Gue nggak pernah pakai sih. Dan itu udah 39 tapi gue nggak pernah upgrade guys. Habisin gems. Emergency ratio. Nah ini salah satu totem yang menurut saya sangat bagus di awal. Karena di awal game kalian akan langsung dikasih 2 makanan guys. Random antara 3 makanan yang ada di sini. Jerky, small jerky, sama smoke sausage. Jadi di awal game kalian langsung dapat 2 makanan. Gue pernah coba dapat 2 sausage di awal game, lumayan juga guys. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau bertahan lebih lama bisa coba pakai ini guys, berguna sih. Cuman ini kan untuk rasio emergency rasio ini cuma sekali pakai doang guys, di awal game doang. Jadi ada baiknya kalau kalian udah agak jauh,
Ini di replace aja guys sama totem yang lain biar nggak sayang guys. Oke. Rare mineral totem ini untuk yang mining guys ya. Nah ini juga saya agak bingung. Ini persentasenya 4,7% doang guys. Gue nggak ngerti nih presentasi di game ini kayak kecil banget guys. Ini 4,7 apaan ini? Kalau kita bicara 47%, oke lah. Ini 4,7% kecil banget menurut gue guys. Nggak tahu ya. Gue sih nggak pakai guys. Getter totem nih gue baru dapat guys. Totemnya lucu. Rabbit. Ini untuk gathering bass atau obat-obatan atau sayur-sayuran guys. Jadi kemungkinan dapat lebihnya lebih banyaknya lebih tinggi guys. Gue sih nggak terlalu berguna sih ya, nggak tahu ya. Bass gue udah segudang tuh di sana. Nggak tahu mau diapain. Full belly warrior. Nah ini totemnya cukup berguna menurut gue guys ya. Jadi kalau kita nggak lapar, damage kita meningkat guys. Gue nggak ngerti nih, dia tulisnya increase for short period, berarti cuma sebentar doang. Jadi apakah ini akan berulang-ulang atau cuma sekali dua kali doang atau sekali doang mahan? Nah ini yang gue nggak tahu guys. Gue sih belum pakai sih guys. Chef totem, nah ini juga cukup berguna guys. Jadi kalau untuk teman-teman yang sudah agak jauh, udah punya ladang, punya tempat makanan, cooking oven, ini bisa dipakai guys. Jadi masakan yang kalian buat itu recovery HP sama energinya lebih tinggi guys. Biasanya gue pakai di slot ketiga sih guys, dari survival ya. Tranquility totem, nah ini juga gue baru dapat nih guys. Nah ini ningkatin HP ketika kita tidur guys. Efeknya hampir sama dengan ability-nya si adventurer guys. Adventurer juga dia tidur bangun HP nambah lebih tinggi guys dibandingin sama job lainnya. Oke. Tracker totem. Nah ini menarik juga guys menurut saya. Ningkatin evasion sama stealth. Tapi kita harus pakai light armor. Nah ini menurut gue akan lebih kepakai untuk assassin guys, atau si hunter. Dan tapi menurut gue barbarian juga bisa pakai guys, karena dia punya skill untuk ningkatin efisien juga guys. Dan sepertinya dia juga oke kita pakai light armor guys. Nggak tahu ya, tapi gue belum pakai sih guys, karena seperti kalian lihat barbarian gue pakai heavy armor ya. Full armor pakainya guys. Oke. Battle totem. Battle totem ini cukup menarik. Jadi yang pertama jagged blade totem. Nah ini jagged blade totem ini saya pakai guys dari awal sampai sekarang, dan udah gua upgrade sampai level 6 tuh guys. Jadi meningkatin chance untuk bleeding guys. Punya gue di level 6 udah 56%, udah lebih dari 50% guys kemungkinannya. Jadi satu dari dua pukulan saya akan kena kena bleeding ya. Berguna sih, gue suka untuk bleeding guys. Jadi damage over time itu berguna. Courageous totem, nah ini ningkatin attack untuk pemakaian two-handed weapon guys. Menurut saya ini tidak berfungsi untuk dua pisau guys ya. Two-handed weapon ini seperti master of battle saya yang pedang panjang itu sama spear gitu ya. Itu yang two-handed weapon guys. Oke. Iron defense totem. Nah ini untuk teman-teman yang suka bawa tameng guys. Ini bisa dipakai. Gua sih nggak pakai untuk barbarian karena gue pakai two-handed weapon, tapi ini gue pakai di widget guys. Widget gue rencana kan pakai tameng juga, jadi gue pasang ini biar lebih tinggi defense-nya guys. Lumayan biar nggak cepat mati guys. Martial arts totem. Nah ini cukup menarik guys, bisa ningkatin attack sama kritikal, tapi ada chance-nya. Oke.
gue pasang di Barbarian guys, slot ketiga, karena gue nggak tahu mau pakai apa. Soalnya nih battle totem nih gue nggak tahu apa yang bagus untuk si Barbarian. Oke, gue pakai si martial art ini sih guys. Surprise attack totem. Ini untuk surprise attack guys, surprise attack damage-nya lebih tinggi. Menurut gue sih ini lebih efektif kalau dipakai oleh job assassin guys. Atau bukan assassin, iya assassin atau hunter guys. Karena mereka mungkin lebih sering surprise attack guys. Berset totem. Berset totem ini untuk ningkatin damage dari skill kita guys. Nah, damage-nya lumayan tinggi guys. Cuman energi yang dipakai untuk keluarin skill itu juga bertambah guys. Gue kurang suka sih yang kayak ginian, maksudnya ada efek negatifnya juga guys, bukan positifnya doang dia. Oke. Passionate totem. Ini untuk ningkatin chance attack guys ya. Kemungkinan untuk chance attack ya. Menurut gua nih berguna untuk teman-teman yang suka pakai two-handed weapon. Bukan two-handed, pakai twin sword weapon guys. Seperti 2 pisau, 2 pedang. Nah, itu. Ini akan berguna guys. Karena 2 pisau biasanya akan lebih besar kemungkinan dapat chance attack guys. Jadi mungkin job yang berguna assassin guys untuk ini. Parry totem. Nah, ini parry totem ini menurut gue sangat berguna guys. Jadi parry totem ini bisa ningkatin chance untuk parry atau evade. Dan kalau kita berhasil parry atau evade, attack-nya musuh akan berkurang 50% guys. Ini sangat berguna menurut gua. Oke. Nah, ini bisa berguna untuk semua job menurut gua. Mau barbarian, mau warrior, ataupun magician. Gua pakai di magician guys. Kalau kalian lihat barbarian gua sama magician gua agak alot, mungkin karena ini guys. Karena setiap kali mereka parry atau evade, attack-nya musuh berkurang guys, jadi mereka nggak gampang mati. Gue suka sih pakai parry totem ini, baru level 2 sih. Counter attack totem. Ini counter attack totem juga mungkin berguna, mungkin enggak guys. Tapi ini menurut gue lebih berguna untuk teman-teman yang suka pakai tameng guys, karena lebih sering kemungkinan untuk counter attack lebih sering guys, karena ada shield block juga, shield block, parry sama evasion soalnya dia, baru bisa dapat counter. Oke. Fatal blow totem ini kalau musuh udah sekarat, damage kita makin tinggi guys. Menurut gue sih nggak terlalu efektif ya, nggak tahu ya. So kalau musuh udah tinggal sedikit ya HP-nya, kita juga nggak tahu nih low health ini serendah apa, berapa persen ya HP musuh, nggak disebutin tuh guys. Oke. Guardian totem. Nah, ini cukup berguna guys. Cuman karena slot totem kita terbatas, gue jadi agak ragu mau pakai di mana. Oke. Karena efeknya lumayan guys. Jadi kita kalau punya armor yang punya tambahan HP, kita akan dapat HP bonus 84% guys. Tinggi 84% guys. Di level 1 guys. Itu 84% guys. Tinggi banget. Dari sekian banyak totem yang gue lihat persennya guys ya, ini yang paling tinggi guys, 84%. Nah, ini satu legendary totem gua, Thunderclap totem. Ini bisa stun musuh guys. Kita pasang totem ini, kita ada kemungkinan bisa stun musuh. Tapi chance-nya 8%. Nah, ini 8% ini menurut gua kecil banget guys. Gua bingung nih, game ini kok chance-nya kecil-kecil gitu loh guys. 8% doang guys, udah legendary loh, aneh. Recovery ini vampire totem. Vampire totem ini bisa recovery energy guys setiap kali kita mukul musuh. Itu multiple hit juga katanya termasuk di dalamnya. Berarti kalau kita pakai 2 weapon itu mungkin lebih bagus guys untuk pakai ini, lebih efektif dibandingin yang two-handed weapon atau panah atau apa yang saya mau satu-satu doang guys. Chance-nya 12%.
recover energy-nya 5%. Nah ini chance-nya juga 12% doang, nggak tahu tinggi atau nggak guys. Menurut gue sih kecil sih. Ini ada kemungkinan kita bisa mengurangi cooldown dari skill kita. Menurut gue ini juga lebih berfungsi untuk teman-teman yang suka pakai tameng. Karena ini harus set block, parry, atau evasion baru bisa guys. Baru ada kemungkinannya guys. Oke, gue sih nggak pakai sih guys. Karena gue nggak pakai tameng soalnya. Oke, magic. Nah, magic ini untuk teman-teman yang pakai job gebuk-gebuk atau melee. Ada banyak pilih totem yang sifatnya suportif guys. Oke, karena kita jarang pakai magic. Kalau kalian pakai widget, nah ini kalian perlu sesuaikan dengan magic yang kalian punya. Kalau kalian punya magic fire, pakai yang ningkatin damage magic fire. Kalau kalian S, pakai yang S. Lightning, kalian pilih totem yang ada lightningnya. Gitu. Oke. Spell Knowledge Totem. Ini untuk incantation guys ya. Kertas-kertas magic yang kita punya itu ya. Ini cuma extra incantation. Terus pas kita copy akan dapat additional incantation. Gue sih kurang berguna ya, nggak tahu guys ya. Incantation itu antara berguna sama enggak guys. Ada berapa kertas magic itu berguna sih. Magic enhancement totem ini lebih ke itu guys. Pas kita pakai batu magic untuk apply magic ke senjata kita, itu kemungkinan untuk dapat buff yang baik lebih tinggi guys. Oke. Nah ini juga gue kurang ngerti dan kurang efektif menurut gue, karena batu magic itu sendiri kita jarang dapatnya guys. Nggak tahu ya, kalau udah agak jauh mungkin kita akan bisa buat atau apa, nggak tahu ya. Kalau untuk awal-awal game kemungkinan dapatnya kecil banget guys, jarang ada guys. Magic Amplification Totem ini lebih ke magic critical guys ya, sama critical damage ya guys ya. Ini kepakai ketika instability. Berarti magic instability ya, which is kalau gue lebih berharap untuk tidak kena magic instability. Jadi gue mungkin nggak akan pakai guys. Frost Totem. Nah ini satu totem yang menurut gue sangat berguna guys untuk semua job guys. Frost Totem ini bisa ningkatin frost damage untuk magician yang pakai ice magic. Nah selain itu dia punya feel the cold slower, feel the heat slower. Jadi kemungkinan kita untuk kena kepanasan atau kedinginan itu lebih kecil guys. Oke, ini sangat berguna kalau kalian lagi ke daerah panas atau ke daerah dingin guys. Gue sih rencana akan pasang ini di slot ketiga setelah barbarian gue 600 hari guys ya. Berguna sih menurut gue ini guys. Alchemy Totem. Ini alchemy ini lebih ke potion guys. Menurut gue sih kurang berfungsi ya. Extra potion, terus potion identification. Rata-rata potion yang gue punya udah ke identify. Kalaupun nggak ke identify itu biasanya adalah potion yang nambah status guys. Gitu doang guys, gampang logikanya guys. Jadi menurut gue kurang berguna ya. Potion itu juga menurut gue yang paling berfungsi itu adalah healing potion. Nambah HP guys ya, full. Lore Keeper Totem. Nah ini lebih ke identification guys ya. Jadi kita dapat barang dari dungeon, dari chest atau dari apa. Ini kemungkinannya untuk unidentified itu lebih kecil guys. Jadi kita akan dapat equipment yang sudah jelas apa itu. Yang bless kah atau yang curse kah? Langsung ketahuan guys. Gua nggak akan pakai juga sih guys, nggak tahu ya kedepannya. Mana Storm Totem ini lebih ke job widget guys. Ini akan ningkatin magic attack-nya si widget, tapi sebagai gantinya energi yang kepakai akan lebih tinggi guys. Seperti biasa gue kurang suka
totem yang ada efek negatifnya guys. Fire totem ini satu totem yang akan gua pakai di widget gua guys. Setelah dia 240 hari guys ya. Ini bisa ningkatin fire damage sama fire durationnya. Ini akan sangat membantu widget gua yang pakai fire magic guys. Damage-nya akan makin sadis. Menarik sih. Poison totem. Nah, poison totem ini menarik guys. Ini juga satu totem yang gua rekomendasikan. Ini bisa ngurangi kemungkinan kita kena bad effect guys dari poison dan disease guys. Jadi kita kemungkinan untuk kena rabies atau poisonnya akan lebih kecil guys. Better Match Totem. Ini kalau Better Match Totem ini lebih ke widget guys. Ini untuk ngurangin magic instability guys. Nah, tapi menurut gua nih ada totem yang lebih bagus sih guys dari Better Match ini. Namanya Magician Totem. Nah, Magician Totem ini selain bisa nurunin kemungkinan kena instability, juga bisa ngurangin energi yang kepakai guys ketika pakai magic. Jadi menurut gua ini lebih bagus daripada Better Match guys. Electric Totem. Electric Totem ini untuk widget yang pakai magic listrik guys. Bisa ningkatin evasion, chance attack-nya meningkat guys. Oke. Light Totem. Nah, ini dia nih. Totem yang menurut gua sangat berguna sekali. Untung banget nih gua dapat dia. Dia bisa ningkatin divine damage. Terus HP recovery meningkat. Extra energy juga meningkat guys. Jadi dia bisa nambah HP dan extra energy guys. Oke. Ini satu alasan kenapa kalau kalian lihat barbarian gua sama widget gua selalu ada tambahan HP guys ketika jalan. Ini efek dari light totem guys. Sangat berguna guys. Incantation totem. Incantation totem ini lebih ke kertas magic itu guys ya. Di kertas magic itu gue kurang ngerti sih fungsinya nih. Gue juga baru dapat sih guys. Incantation totem ini totem legendary ya. Tapi ya itu efeknya agak aneh guys. Rasanya nggak kepakai gitu. Dark totem. Ini untuk magician yang pakai dark magic guys ya. Jadi kalau kalian punya widget yang pakai dark magic, ini akan berguna. Kalau gue sih, gue nggak punya dark magic, jadi gue nggak pakai. Ini juga legendary totem guys ya. Ini banyak legendary totem yang agak aneh sih. Bahkan gue rasa nggak kepakai gitu. Concentration totem. Concentration totem ini untuk fungsinya kalau kita kena instability, jadi energi yang kita pakai itu lebih kecil, terus efek buruknya lebih kecil, terus kegagalan magicnya lebih kecil juga guys. Ini kepakai ketika kita instability, which is kalau gua usahakan nggak sampai kena instability guys. Jadi ya another totem yang menurut gue nggak terlalu penting, legendary totem yang nggak terlalu penting gitu. Legendary loh guys, tapi ya itu fungsinya agak aneh. Oke, saja yang dipakai oleh Kemes. Untuk barbarian suggest gue sih sebelum Ruin of Light kedua, pakai aja Life Totem guys, dan Digestion Totem guys, biar untuk survival dulu guys. Kalau Battle Totem pakai aja Jagged Totem, Jagged Blade sama Courageous guys, karena ini berguna guys. Terus tapi ini untuk Courageous ini kalau kalian pakai two-handed weapon guys ya. Kalau enggak ya kalian bebas pilih apa kayak. Untuk magic, kalau kalian sering pakai magic, pasang aja Magician Totem guys. Nah, untuk kalau kalian punya Light Totem, saya pakai Light Totem guys, karena ini totemnya sangat berguna guys untuk recovery. Oke.
Ruin of Light kedua, tukar aja life totem kalian dengan farmer totem guys. Karena setelah Ruin of Light kedua kalian mungkin sudah bisa buat ladang guys ya. Jadi kalian akan butuh farmer totem biar kalian bisa tetap survive makanannya. Totem ketiga kalau gua pilih sih chef guys, untuk ningkatin recovery HP sama energi dari makanan kita guys. Lumayan. Untuk beta totem gue pakai martial arts guys. Ini sebenarnya gue masih bingung mau pakai apa. Daripada kosong gue pakai martial arts guys. Lumayan ningkatin attack sama critical. Tapi ada chance nya guys ya. Nah untuk yang magic yang ketiga ini, gue rencana akan pakai frost totem guys. Jadi biar gue ke tempat dingin atau tempat panas nggak terlalu dingin atau nggak terlalu panas guys. Lumayan. Biar bisa survive lebih lama guys. Untuk widget, untuk life-nya, untuk survival-nya sama seperti Barbarian guys. Di awal game mungkin kalian butuh life totem sama digestion totem guys. Untuk beta totem kalian nggak terlalu penting guys, tapi pilihlah yang sifatnya mensupport guys, mensupport widget ini ya. Gue sih pakai parry totem, jadi ada kemungkinan musuh yang mukul itu di damage-nya berkurang 50% guys ya. Dan gue juga pakai iron defense totem, karena gue rencana pakai shield guys, widget gue, biar damage-nya nggak terlalu tinggi dan nggak cepat mati gue. Untuk magic totem juga sama dengan barbarian guys, gue pakai magician totem sama light totem guys. Light totem ini seperti biasa mendukung healing gue guys. Untuk survival totem rencana kalau udah kebuka slot ketiga gue tetap akan pakai chef totem. Untuk beta totem gue belum kepikiran. Untuk magic totem gue rencana akan pakai fire totem guys, karena widget saya pakai magic fire dan sudah ke upgrade ke level 3 guys. Lumayan. Oke guys, panjang juga nih. Thanks sudah ikutin video penjelasan totem di game The Wild Darkness kali ini. Mudah-mudahan membantu dan membantunya untuk subscribe dan like apabila kalian suka dengan game dan video ini. And bye bye guys.